Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang materi kelas 9 SMP, yaitu bioteknologi. Nah, jadi pada video kali ini, pada bagian pertama ya, bioteknologi yang akan kita bahas adalah bioteknologi konvensional. Nah, jadi tonton videonya sampai habis ya, biar kalian makin paham tentang materi bioteknologi. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi bioteknologi konvensional, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian bioteknologi itu? Nah, jadi bioteknologi itu kan ada kata bio dan teknologi ya. Jadi, pengertian dari bioteknologi itu adalah suatu teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup, baik sebagian ataupun keseluruhan, untuk menghasilkan suatu produk, yaitu barang ataupun jasa. Nah, karena bioteknologi ini sangat bermanfaat bagi manusia ya, sehingga bioteknologi ini terus dikembangkan hingga saat ini. Nah, lalu bagaimana sih sejarah dari bioteknologi? Nah, jadi bioteknologi ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada era bioteknologi konvensional yang sudah ada dari 6000 sebelum Masehi. Jadi dari 6000 sebelum Masehi, sebenarnya masyarakat Babilonia itu telah menggunakan ragi untuk membuat bir, di mana proses pembuatan bir itu merupakan suatu proses bioteknologi. Nah, jadi memang sudah ada bioteknologi itu dari zaman dahulu, tapi ya zaman dulu belum tahu kalau itu adalah suatu produk bioteknologi. Nah, kemudian tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir juga menemukan bahwa ragi itu bisa digunakan sebagai pengembang roti. Jadi untuk membuat roti agar mengembang, jadi masyarakat Mesir itu menggunakan ragi. Dan itu adalah suatu proses fermentasi yang merupakan bioteknologi. Nah, kemudian di Jepang itu juga sudah ada pembuatan sake dan natto yang merupakan suatu proses fermentasi, yaitu proses bioteknologi. Atau kalau di Indonesia itu kan kita juga sudah ada tempe, tape yang sudah ada dari zaman dahulu ya. Jadi nenek moyang kita kan juga sudah makan tempe ataupun tape dari zaman dahulu ya. Nah, itu adalah suatu proses ataupun suatu produk bioteknologi. Nah, bioteknologi ini nanti dibagi menjadi dua macam ya. Jadi macam-macam bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional, dan yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, pada video kali ini kita hanya bahas yang bioteknologi konvensional ya. Apa sih ciri-ciri dari bioteknologi konvensional? Nah, yang pertama ciri dari bioteknologi konvensional itu adalah ya seperti namanya ya, namanya juga kan konvensional. Jadi masih sederhana. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam bioteknologi konvensional itu ya masih sederhana. Jadi bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, melibatkan mikroorganisme secara langsung. Jadi kalau dalam proses bioteknologi konvensional itu hanya bahan, nanti kemudian diberi mikroba atau mikroorganisme, jadilah produk. Nah, jadi dalam produk itu terdapat mikroorganisme yang masih hidup ya. Yang ketiga, teknik yang digunakan hanyalah teknik fermentasi, sehingga disiplin ilmu yang digunakan dalam bioteknologi konvensional ini hanya biokimia. Jadi kalau di modern itu kan dia melibatkan banyak disiplin ilmu ya, ada genetika, biologi sel, dan lain sebagainya. Nah, kalau di bioteknologi konvensional itu karena hanya teknik fermentasi, mungkin disiplin ilmu yang digunakan tidak banyak ya, hanya biokimia. Kemudian yang keempat, hasilnya tuh biasanya sedikit. Biarpun sekarang produk bioteknologi konvensional itu kan juga sudah skala pabrik ya, jadi sudah cukup banyak, nah tapi dibandingkan dengan yang modern, itu hasilnya lebih sedikit. Yang kelima, biasanya produk bioteknologi konvensional itu rentan terjadi kontaminasi atau kurang steril ya. Jadi karena kan prosesnya ini melibatkan mikroba yang bisa saja terjadi kontaminasi. Dan yang keenam, kualitasnya belum terstandarisasi, karena tadi ya kurang steril tadi. Lalu apa saja sih produk bioteknologi konvensional? Nah, jadi produk bioteknologi konvensional itu cukup banyak ya. Nah, yang paling banyak itu dalam bidang pangan misalnya ya. Nah, ini misalnya contohnya yang pertama ada produk-produk yang dibuat dengan bantuan mikroba Saccharomyces cerevisiae atau jamur Saccharomyces ya. Nah, ini misalnya ada wine, roti, tape, dan juga bir. Kemudian ada tempe yang dibuat dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Ada kecap yang dibuat dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Ada tauco yang dibuat dengan menggunakan Aspergillus oryzae.
dan ada oncom yang dibuat dengan menggunakan jamur Neurospora crassa. Nah, kalau tadi produk-produknya itu dibantu dengan menggunakan jamur ya, jadi mikroba yang terlibat dalam proses pembuatannya adalah jamur. Nah, kalau ini adalah produk-produk yang dalam proses pembuatannya itu melibatkan mikroba yaitu bakteri. Misalnya yang pertama ada yogurt yang dibuat dengan menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada Acetobacter sillinum yang digunakan untuk membuat nata de coco. Lalu ada mentega yang dibuat dengan menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Ada terasi yang dibuat dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Ada keju yang dibuat dengan menggunakan Lactobacillus casei. Ada sosis yang dibuat dengan menggunakan bakteri Pediococcus cerevisiae. Dan ada kimchi yang dibuat dengan menggunakan Lactobacillus kimchi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu proses pembuatannya. Yang pertama, proses pembuatan tempe. Nah, tempe itu dibuat dengan bahan baku berupa kedelai. Nah, proses pembuatannya pertama-tama, kedelai kita sortir terlebih dahulu. Jadi kita cari kedelai yang terbaik ya. Kemudian, kedelai dicuci dan direndam selama 1 malam. Nah, proses perendaman ini untuk memudahkan proses pengelupasan kulit ari dari kedelai. Jadi setelah direndam dan dicuci, nah jadi kulit kedelainya itu dikelupas ya. Nah, baru dicuci kembali sampai bersih. Nah, kemudian kukus kedelai selama 1 jam ya. Jadi setelah dikukus baru didinginkan. Nah, setelah didinginkan baru campurkan kedelai dengan ragi. Nah, raginya itu mengandung jamur Rhizopus oryzae. Setelah dicampur dengan ragi, maka tinggal dicetak ya untuk kedelainya itu. Jadi tinggal dimasukkan atau dibungkus dengan menggunakan daun atau dengan menggunakan plastik. Lalu fermentasi selama 1 malam ya. Jadi taruh di dalam tempat terbuka ya seperti di rak-rak. Nah, baru dibiarkan lagi selama 1 malam sehingga nanti terbentuklah tempe. Nah, lalu bagaimana sih proses fermentasi tempe itu ya? Jadi bahan dasarnya tadi kan berupa kedelai ya. Jadi kedelai akan difermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae menjadi tempe. Nah, jadi prosesnya hifa jamur dari Rhizopus oryzae itu akan mengikat butiran-butiran dari kedelai. Selanjutnya, jamur Rhizopus akan mensekresikan enzim protease yang akan mengubah protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino sehingga kedelai akan lebih mudah untuk diserap tubuh. Jadi, kenapa tempe itu lebih baik setelah difermentasi? Atau kedelai itu lebih baik setelah difermentasi? Karena ada beberapa asam amino yang muncul ketika kedelai itu difermentasi menjadi tempe. Makanya tempe itu lebih banyak kandungan gizinya dibanding waktu masih menjadi kedelai. Nah, sekarang yang kedua kita bahas proses pembuatan roti. Jadi roti ini adalah produk bioteknologi konvensional yang berbahan dasar dari tepung gandum ya. Nah, jadi prosesnya pertama-tama tepung kita campurkan dengan telur, gula, susu, mentega, dan juga ragi ya. Nah, ragi ini mengandung mikroba atau mikroorganisme yaitu Saccharomyces. Tadi jamur ya, jadi jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, setelah itu nanti kan terbentuk adonan ya. Nah, adonan kemudian kita diamkan selama 10-20 menit. Jadi, adonan ini kita masukkan ke dalam wadah lalu tutup ya. Kenapa harus ditutup? Karena fermentasi itu sifatnya anaerob atau tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, nanti setelah kita diamkan, biasanya adonannya itu akan mengembang menjadi besar. Kenapa bisa mengembang? Karena dalam proses fermentasi itu dihasilkan gas karbon dioksida. Jadi karbon dioksida inilah yang kemudian akan membuat adonan menjadi mengembang. Nah, setelah itu kempiskan lagi adonan dan dibentuk ya. Misalnya mau dibentuk bulat atau apa ya. Bentuk lagi adonannya dan panggang adonan. Nah, nanti terbentuklah roti. Nah, dalam proses pembuatan roti, ya, jadi tadi kan tepung yang kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi roti ya. Nah, dalam proses pembuatannya kan dalam fermentasi itu menghasilkan etanol ya. Nah, pada proses pembuatan roti, etanol atau alkohol itu akan menguap melalui proses pemanasan. Jadi ketika di oven, etanol yang ada atau etanol hasil fermentasi itu akan menguap, sedangkan gas CO2 itu akan terjebak di dalam adonan ya. Nah, gas CO2 itulah yang membuat adonan tuh jadi mengembang ya. Jadi berusaha keluar dengan cara mendorong adonan sehingga adonan mengembang ya. Jadi kenapa kan tadi udah dikempiskan ya adonannya. Kemudian dipanggang kok bisa mengembang lagi ya. Nah, karena itu masih ada gas CO2-nya. Nah, gas CO2-nya itu berusaha untuk keluar dengan cara mendorong adonan sehingga adonannya akan mengembang.
Ketiga, kita bahas tentang proses pembuatan yogurt. Nah, yogurt ini adalah produk bioteknologi konvensional berbahan dasar susu ya, dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau bisa juga dengan menggunakan Streptococcus thermophilus ya. Tahapan pertama, susu segar dipanaskan hingga 90 derajat ya. Kenapa 90 derajat? Nah, ini agar protein atau kandungan gizi yang ada di dalam susu itu tidak rusak. Kalau sampai mendidih itu kan nanti proteinnya akan rusak ya. Kemudian setelah dipanaskan, susu didinginkan hingga suhu 37-45 derajat Celcius. Baru kita tambahkan bakteri ya secara asetik. Jadi kita tambahkan misalnya plain yogurt ya, karena di dalam yogurt plain itu atau yogurt yang sudah jadi itu kan terdapat bakteri Lactobacillus yang masih hidup ya. Nah, sehingga tinggal kita tambahkan lagi dengan yogurt ya atau misalnya plain yogurt. Setelah itu kita lakukan pemeraman pada suhu hangat yaitu 30-40 derajat Celcius tertutup selama 3 hari sehingga nanti terbentuklah yogurt. Pada proses pembuatan yogurt, nah jadi di dalam susu itu terdapat laktosa. Nah, laktosa yang ada di dalam susu itu kemudian akan difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan diubah menjadi asam laktat. Nah, makanya kalau kita makan yogurt kan ada asamnya ya. Nah, itu dari asam laktat. Nah, asam laktat dan juga protein kasein yang ada di dalam susu kemudian mengalami denaturasi sehingga tidak stabil dan akan mengendap. Sehingga nanti yogurt itu akan mengental. Jadi kalau kita makan yogurt itu kan dia kayak kental ya, sedangkan kan kalau susu kan awalnya cair. Nah, kenapa bisa mengental? Nah, itu karena proses denaturasi dari asam laktat dan juga protein kasein. Selanjutnya kita bahas tentang proses pembuatan tape. Nah, tapenya di sini kakak bahasnya tape singkong ya. Jadi tahapan pertama, singkong dikupas dan dicuci bersih. Nah, selanjutnya setelah dicuci, nah singkong itu kita kukus hingga matang, lalu didinginkan. Selanjutnya tinggal kita taburkan. Jadi singkong yang tadi sudah matang ya dan juga sudah didinginkan, kita tinggal tambahkan ragi. Jadi raginya itu kita haluskan terlebih dahulu. Nah, baru kita tata di dalam wadah ya singkong yang tadi sudah dikukus, baru kita taburi dengan ragi. Tinggal kita peram ya. Jadi tutup wadah tempat penampungan si singkong tadi dengan daun pisang ataupun kain lap ya. Baru kita simpan di dalam tempat yang kering, gelap, dan juga di suhu ruangan. Sehingga nanti terbentuklah tape yang masam dan juga manis. Pada proses fermentasi tape, nah jadi di dalam singkong itu terdapat amilum. Nah, dengan bantuan aspergillus, nah jadi nanti amilum yang ada di dalam tape akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa lalu akan dipecah oleh jamur Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Nah, alkohol ini kemudian oleh bakteri Acetobacter aceti itu akan diubah menjadi asam asetat. Makanya ketika kita makan tape itu kan ada rasa manis ya. Nah, rasa manis itu dari glukosa hasil pemecahan amilum. Sedangkan rasa asamnya itu dari asam asetat hasil fermentasi Acetobacter aceti yang mengubah alkohol atau etanol menjadi asam asetat. Selanjutnya ada proses pembuatan wine ya. Jadi gimana sih proses pembuatannya ya? Pertama-tama wine itu kan dibuat dari anggur ya. Berarti anggur tuh harus disortir terlebih dahulu, diambil anggur yang terbaik, lalu anggur akan dihancurkan atau diambil ekstraknya ya. Jadi anggur dimasukkan ke dalam mesin pemeras anggur. Nah, sehingga nanti didapatkanlah saripati dari anggurnya ya. Kemudian ditambahkan ragi pada perasan anggur tadi ya, hasil perasan anggur itu tadi ditambahkan ragi, lalu difermentasi. Setelah difermentasi, kemudian anggur akan difiltrasi atau disaring ya. Nah, sehingga nanti anggur yang sudah difilter tadi, filtratnya ya, akan dilakukan penuaan anggur. Jadi akan disimpan selama misalnya bertahun-tahun ya. Nah, karena semakin lama biasanya disimpan, anggur atau wine yang dihasilkan itu akan semakin baik. Pada proses fermentasi wine, jadi dalam anggur itu kan terdapat glukosa. Nah, glukosa itu kemudian akan difermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol dan juga CO2. Selanjutnya kita bahas tentang proses pembuatan kecap. Jadi pada proses pembuatan kecap ini ada beberapa fermentasi ya. Jadi tahapan pertama, sortir dulu kedelainya, cuci dan juga rendam kedelai selama 1 malam ya. Kemudian rebus kedelai hingga matang dan juga tiriskan. Nah, lalu kita lakukan fermentasi padat atau fermentasi koji dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae. Nah, selanjutnya keringkan hasil fermentasi padat tadi ya. Selanjutnya lakukan fermentasi cair atau fermentasi moromi oleh Hansenula
bakteri Lactobacillus atau dengan menggunakan jamur Zygosaccharomyces. Selanjutnya, hasil fermentasi cair tadi disaring dan terbentuklah filtrat kedelai. Nah, filtrat kedelai ini nanti tinggal ditambahkan gula dan juga bumbu-bumbu. Selanjutnya, baru mengalami proses pengentalan dan terbentuklah kecap. Pada proses fermentasi kecap, jadi pertama-tama amilum akan diubah menjadi glukosa. Jadi di dalam kedelai itu kan terdapat amilum dan juga protein ya. Nah, jadi amilum itu akan diubah menjadi glukosa dan protein juga akan dipecah menjadi asam amino oleh jamur Aspergillus wenti. Selanjutnya glukosa dan asam amino tadi akan berikatan membentuk aminoglikosida. Nah, jadi aminoglikosida ini adalah kandungan yang terdapat di dalam kecap. Selanjutnya proses pembuatan natri koko. Jadi natri koko ini produk bioteknologi dengan menggunakan bakteri Acetobacter psillinum ya. Nah, bahan dasarnya adalah dengan menggunakan air kelapa. Jadi tahapan pertama, saring air kelapa dengan menggunakan saringan, lalu panaskan hingga mendidih ya. Jadi kita rebus sampai mendidih air kelapanya, kemudian campurkan air kelapa dengan gula, lalu urea dan juga asam asetat atau dengan menggunakan cuka. Selanjutnya, lakukan proses fermentasi ya. Jadi glukosa dalam air kelapa oleh bakteri Acetobacter psillinum akan difermentasi sehingga nanti terbentuklah suatu lapisan atau serat-serat yang disebut dengan selulosa. Nah, setelah itu campurkan air kelapa dengan bibit nata. Jadi dengan Acetobacter psillinum tadi ya. Lalu diamkan selama 1 minggu. Nah, setelah itu tuang ke wadah steril hingga dingin. Nah, setelah terbentuk lapisan nata, nanti cuci lapisan natanya berulang kali, lalu rendam kembali semalaman dan cuci lagi esok harinya. Setelah itu rebus kembali dan buang air rebusannya. Dan terakhir tambahkan asam sitrat untuk perasa tambahan dan juga untuk pengawet alami. Oke, adik-adik, itu tadi produk-produk dari bioteknologi konvensional, jadi cukup banyak ya. Nah, jadi hanya beberapa juga yang kakak bahas proses pembuatannya, tidak semua ya. Nah, ini kita ulang lagi ada beberapa produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Misalnya tadi ada tempe, mikrobanya dari Rhizopus oryzae, dan bahannya adalah kedelai. Kemudian kecap yang dibuat dengan kedelai dengan mikroba yaitu jamur Aspergillus wenti. Ada tauco yang dibuat dengan menggunakan kedelai dan bantuan mikroba Aspergillus oryzae. Kemudian ada oncom yang dibuat dengan menggunakan ampas kedelai, lalu mikrobanya adalah jamur Neurospora crassa. Lalu ada roti, tape, dan juga wine yang dibuat dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada yogurt yang dibuat dengan bahan dasar susu dengan bantuan mikroba Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Kemudian keju dibuat dengan menggunakan susu dengan bakteri Lactobacillus casei. Mentega dibuat dengan susu dengan bantuan mikroba Streptococcus actis. Natri koko dibuat dengan bantuan Acetobacter psillinum dengan bahan dasarnya berupa air kelapa. Lalu ada kimchi, bahan dasarnya adalah sawi dengan bantuan mikrobanya yaitu Lactobacillus kimchi. Sosis dibuat dengan daging dan bantuan mikroba yaitu Pediococcus cerevisiae. Dan yang terakhir ada terasi yang dibuat dari udang dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan tentang bioteknologi konvensional, cukup banyak ya produk-produknya. Semoga kalian jadi lebih paham tentang bioteknologi konvensional dan kalian bisa membuat sendiri produk dari bioteknologi konvensional ya. Jadi ternyata produk-produk bioteknologi konvensional itu lebih baik ya atau mengandung nutrisi yang lebih baik dibandingkan sebelum difermentasi. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa ya untuk follow TikTok dari channel Biologi Asik juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.